Di dalam perjanjian kerja untuk karyawan kontrak, karyawan PKWT, kadang sering dimasukkan klausul begini. Kalau kontrak kerjanya berakhir, karyawan kontrak tidak berhak mendapatkan uang kompensasi ke perusahaan. Nah, apakah ini berlaku? Apakah karyawannya benar-benar nggak bisa menuntut uang kompensasi? Jawabannya, karyawan tetap berhak mendapatkan uang kompensasi. Meskipun di perjanjian kerjanya ditentukan karyawan itu tidak berhak mendapatkan uang kompensasi. Karyawan tetap berhak dapat uang kompensasi karena klausul perjanjian kerja tadi batal demi hukum. Perjanjian kerja adalah perjanjian di antara perusahaan dan karyawan yang isinya itu syarat-syarat kerja termasuk hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jadi di dalam kontrak kerja itu ada kesepakatan mengenai pekerjaannya apa, gajinya berapa, jam kerjanya kapan, ada cuti dan ada benefit lainnya. Nah, sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan ada di pasal 52, syarat perjanjian kerja itu ada 4. Ada kata sepakat di antara perusahaan dan karyawan, keduanya cakap melakukan perbuatan hukum, ada pekerjaan yang jadi objek perjanjian dan tidak bertentangan dengan aturan hukum. Ada 4 syarat. Syarat pertama dan kedua, kata sepakat dan kecakapan ini biasanya disebut syarat subjektif karena mengatur subjek perjanjiannya, orang-orangnya, perusahaan dan karyawan. Kalau syarat subjektif ini tidak terpenuhi, misalnya ternyata karyawannya tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena misalnya masih di bawah umur, maka perjanjian kerjanya bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan artinya perjanjiannya tetap sah, tapi bisa dibatalkan kalau dituntut. Kalau nggak dituntut, pembatalannya ya berarti tetap sah, nggak batal. Syarat ketiga dan keempat ini biasanya disebut syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjiannya, pekerjaannya. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjiannya bukan bisa dibatalkan, tapi batal demi hukum. Batal demi hukum artinya sejak awal, sejak perjanjian itu ditandatangani, klausul itu dianggap tidak pernah ada. Jadi tidak perlu ada ya proses pembatalan karena memang dari awal dianggap tidak pernah ada. Jadi tidak ada yang perlu dibatalkan. Batal demi hukum. Ini prinsip dasarnya. Nah, dalam praktek ketenagakerjaan ternyata sering perjanjian-perjanjian kerja tidak memenuhi syarat tadi, baik subjektif maupun objeknya. Tapi sering dipaksakan. Ini bisa karena ketidaktahuan karyawan, karena ketidaktahuan perusahaan, atau bisa juga karena faktor kesengajaan. Tidak terpenuhinya syarat-syarat ini bisa membuat perjanjian kerjanya tidak sah. Yang nggak sah itu bukan perjanjian kerjanya secara keseluruhan ya, tapi bagian-bagian atau klausul-klausul tertentu saja yang memang tidak memenuhi syarat. Salah satunya uang kompensasi. Jadi di perjanjian kerja kadang ditentukan karyawan kontrak tidak mendapatkan uang kompensasi kalau masa kontraknya berakhir. Apakah klausul ini sah? Tidak. Klausul ini nggak sah karena sesuai peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 ada di pasal 15, di sana ditentukan bahwa perusahaan wajib membayar uang kompensasi kepada karyawannya pada saat masa kontraknya berakhir. Jadi uang kompensasi adalah perintah undang-undang, perintah Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 35 2021 dan bukan hasil kesepakatan di antara perusahaan dan karyawan. Kalau ada kontrak kerja yang klausulnya seperti tadi, perusahaan tidak wajib membayar uang kompensasi, maka klausul perjanjian kerja itu bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan PP 35 2021. Karena bertentangan dengan undang-undang, maka syarat objektifnya tidak terpenuhi. Kalau sesuai penjelasan di awal tadi, sesuai pasal 52 di Undang-Undang Ketenagakerjaan, syarat objektif ini salah satunya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kalau bertentangan berarti tidak memenuhi syarat objektif. Dan kalau tidak memenuhi syarat objektif, ya klausulnya batal demi hukum. Batal demi hukum artinya klausul peniadaan uang kompensasi tadi dianggap tidak pernah ada. Dan karenanya perusahaan tetap wajib membayar uang kompensasi kepada karyawan. Perusahaan tidak bisa berdalih tidak wajib membayar uang kompensasi dengan alasan sudah disepakati di kontrak kerja. Tidak ya, klausul itu di kontrak kerjanya batal demi hukum. Nah, ini sering terjadi, kadang motivasinya bisa macam-macam, bisa karena karyawannya yang nggak ngerti, atau malah perusahaannya yang nggak ngerti aturannya. Atau bisa juga karena kesengajaan. Misalnya perusahaan sengaja memasukkan klausul ini untuk menghindari pembayaran uang kompensasi. Nah, klausul-klausul batal demi hukum seperti ini sering terjadi juga di isu-isu ketenagakerjaan yang lain, nggak cuma di uang kompensasi aja, misalnya probation atau masa percobaan. Kalau sesuai aturannya di undang-undang, yang namanya masa percobaan itu hanya berlaku untuk karyawan tetap dan tidak berlaku untuk karyawan kontrak. Jangka waktunya juga sudah diatur, maksimal 3 bulan, tidak boleh lebih. Tapi dalam prakteknya, probation ini sering diterapkan kepada karyawan kontrak dan waktunya juga kadang lebih dari 3 bulan.
ada yang 6 bulan, bahkan ada yang setahun. Nah, kalau ada perjanjian kerja yang menerapkan masa percobaan ini kepada karyawan kontrak dengan waktu lebih dari 3 bulan, maka klausul masa percobaan itu batal demi hukum. Sama seperti uang kompensasi tadi, batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang. Sebuah perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Itu tadi cuma 2 contoh klausul-klausul kontrak kerja yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bisa membuat klausul kontraknya batal demi hukum. Dalam praktek kadang banyak klausul-klausul perjanjian kerja yang diselewengkan seperti tadi. Ada yang disengaja, ada juga yang nggak disengaja. Nah, karena itulah sebaiknya Anda baca dulu perjanjian kerja yang mau ditandatangani di perusahaan baru, pahami dulu maksudnya, dan kalau ada yang aneh, pastikan tidak bertentangan dengan undang-undang.